Oke, selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di materi manajemen operasi lanjutan. Hari ini kita masuk ke keputusan manajemen operasi penjadwalan ya dengan pendekatan Johnson Rule atau aturan Johnson. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Aturan Johnson itu adalah salah satu metode penjadwalan yang melibatkan sejumlah pekerjaan yang terbagi dari dua atau lebih pusat kerja ya secara berturut-turut. Nah, tujuan dari Johnson Rule ini adalah untuk menemukan urutan pekerjaan ya, untuk mengurangi max span ya atau jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan ya supaya mengurangi waktu idle di antara beberapa pusat kerja ya. Jadi Johnson Rule itu bisa 2 pusat kerja ataupun 3 pusat kerja sebetulnya. Nah, Johnson Rule itu hanya bisa diterapkan kalau ya ada kondisi seperti ini. Pertama, waktu tiap pekerjaan itu konstan ya, artinya sudah ditetapkan dan tidak akan berubah. Kemudian waktu kerja itu harus saling eksklusif ya dari urutan pekerjaan. Kemudian semua pekerjaan itu melalui pusat kerja pertama dulu, baru melewati pusat kerja berikutnya, dan tidak ada prioritas pekerjaan. Nah, untuk 2 pusat kerja, ya, dengan Johnson Rule, langkah-langkahnya itu adalah pertama, susun daftar pekerjaan beserta waktu prosesnya untuk setiap pusat kerja. Kemudian, dari pusat kerja tersebut pilih di waktu yang paling pendek dulu, ya. Jadi pilih dulu waktu kerja paling pendek, lalu lihat di mana pusat kerja waktu pendek itu, ya. Nah, kalau waktu terpendek itu ada di pusat kerja yang pertama, urutin pekerjaan itu di awal. Tapi kalau waktu terpendek itu berada di pusat kedua, urutkan pekerjaan itu jadi di akhir, ya. Dan lakukan pengurutan lebih lanjut sampai pekerjaan ini selesai, ya. Mungkin Anda bingung ya kalau saya bacakan secara uraian, jadi kita langsung ke praktek aja. Dan ini percaya sama saya sangat mudah. Ini contoh ya, ada 5 pekerjaan di 2 pusat pekerjaan ya. Kita nyebutnya pusat pekerjaan, tapi kalau di beberapa perusahaan ada yang menyebutnya stasiun ya, stasiun kerja, workstation. Nah, kalau di contoh kasus ini saya sebutnya pusat pekerjaan aja ya. Pekerjaan A di pusat kerja 1 selesai dalam waktu 5 jam, sementara di pusat kerja 2, 2 jam. Pekerjaan B di pusat kerja 1 3 jam, di pusat kerja 2 6 jam. Pekerjaan C di pusat kerja 1 8 jam, di pusat kerja 2 4 jam. Pekerjaan D di pusat kerja 1 10 jam, di pusat kerja 2 7 jam. Dan pekerjaan E di pusat kerja 1 selesai 7 jam, di pusat kerja 2 selesai 12 jam. Nah, ingat ya, langkah pertama dari Johnson Rule, pilih waktu yang paling pendek di antara semua pusat kerja ini. Ya, Anda bisa lihat dari tabel ini, yang paling pendek waktunya adalah 2 jam. 2 jam itu ada di pekerjaan A dan ada di pusat kerja 2. Nah, ingat tadi rules-nya ya. Johnson Rules, kalau waktu terpendek ada di pusat kerja kedua, berarti pekerjaan tersebut disimpan paling akhir. Nah, jadi kalau digambar seperti ini. Jadi Anda bikin dulu 5 blok, karena pekerjaannya kan ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, baru diurut-urutkan. Jadi pekerjaan yang terpendek ya berdasarkan tabel tadi itu kan 2 jam. Ada di pusat kerja 2 di pekerjaan A. Nah, karena di pusat kerja 2 maka disimpan di belakang. Ya, A-nya di paling kanan. Jadi makin kanan makin belakang, makin kiri makin awal. Kemudian waktu terpendek berikutnya adalah 3 jam. Ya, yaitu pekerjaan B. Jadi kalau 2 jam sudah ada di A ya, 2 jam sudah ada di A, berarti pekerjaan A itu sudah dicoret, sudah tidak dilihat lagi ya, karena sudah digunakan. Kemudian pekerjaan yang berikutnya kan B yang paling pendek 3 jam. Nah,
Karena di pusat kerja pertama, jadi disimpan di paling kiri, di awal. Karena dia ada di pusat kerja 1. Kemudian, lihat lagi waktu terpendek berikutnya, yaitu 4 jam ternyata. Ada di pekerjaan C, di pusat kerja 2. Jadi, di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, ada pekerjaan dengan waktu yang sama, 7 jam. Untuk pekerjaan terpendek berikutnya. Nah, kita bisa nempatin E di pusat kerja pertama dulu, kemudian yang berikutnya di akhir. Jadi begini. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang waktunya sama, itu sebetulnya Anda boleh pilih ya, mau di kanan mau di kiri. Kalau jamnya sama, misalnya yang pendek berikutnya itu sama-sama 7 jam. Tapi kalau bisa, Anda pilih yang di pusat kerja pertama dulu. Gitu ya, prioritaskan yang di stasiun 1 dulu. Nah, sehingga diketahuilah urutannya B, E, D, C, A berdasarkan urut-urutan waktu terpendek tadi. Ini adalah urut-urutan pekerjaannya. Lalu tinggal dimasukkan aja masing-masing ya di pusat kerja 1, yang B itu 3 jam, di pusat kerja 2, 6 jam. Ini semua dari tabel yang tadi di awal ya, ini ya. Setelah diurutkan dengan Johnson Rule tadi, Anda keluarkan angka jam untuk menyelesaikan masing-masing ini, menyelesaikan B di pusat kerja 1 3 jam, di pusat kerja 2 6 jam, dan seterusnya. Yang ini dari tabel di awal yang di soal ya. Jadi di Johnson Rule ini Anda hanya mencari urut-urutan ini saja sebetulnya ya. Kemudian baru digambar aliran fase urutan pekerjaan. Nah, dengan urutan yang sudah dicari tadi, yaitu B, E, D, C, A. Jadi pertama Anda buat dulu di pusat kerja 1 dengan waktunya. Kan waktu kerja B 3 jam. Berarti sampai sini. Yang E 7 jam, berarti 3 tambah 7, 10. Yang D 10 jam, berarti 10 tambah 10, 20. Yang C 8 jam. Sini. Dan yang terakhir A. Kemudian pusat kerja 2. Pusat kerja 2 urutannya juga sama, B, E, D, C, A, ya, dengan waktunya masing-masing yang di pusat kerja 2. Tapi dikerjakannya setelah yang di pusat kerja 1 selesai. Ya. Jadi B di pusat kerja 2 harus dikerjakan setelah B di pusat kerja 1 selesai. Jadi makanya yang B di pusat kerja 2 dimulainya di sini, di jam ketiga. Nah ini ya, di pusat kerja 2 B itu berapa tadi? 6 jam. Nah jadi dari 3 jam ke 9 jam. Nah kemudian setelah BE, nah, E di pusat kerja 2 harus dikerjakan setelah E di pusat kerja 1 selesai. Nah, karena di sini ya, walaupun B-nya sudah selesai duluan, nggak bisa langsung mengerjakan E, karena E yang sebelumnya di pusat kerja 1 belum selesai. Jadi harus nunggu dulu di garis ini, baru mengerjakan yang E. Terus mengerjakan yang D. Nah, kebetulan yang E ini selesai melebihi yang D di atas. Jadi bisa langsung dikerjakan. Kemudian setelah DC, setelah C, A gitu ya. Masukkan waktu-waktunya jangan lupa ya, karena nanti jawaban soal itu bukan hanya gambar ini, Anda harus menguraikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, 5 pekerjaan itu akan dikerjakan dengan urut-urutan B, E, D, C, A ya, dengan waktu penyelesaian 35 jam. Anda tulis yang ini nih yang paling panjang ya. Nah, pusat pekerjaan kedua akan menunggu 3 jam untuk pekerjaan pertamanya. Dan harus menunggu 1 jam setelah menunggu pekerjaan B selesai. Nah, nanti mungkin pertanyaan ujian itu, pekerjaan mana sajakah yang akan menunggu di pusat kerja 2? Nah, mungkin nanti itu pertanyaannya. Ya. Makanya ini harus dikerjakan secara komprehensif dari mulai gambar, waktu ya sampai waktu tunggunya juga harus jelas, dan Anda buat kesimpulan. Jadi bukan gambar udah aja ya, nggak ada kesimpulan. Jadi soal itu justru dijawab itu adalah dengan kesimpulan yang sudah Anda buat prosesnya. Nah, kemudian kita latihan ya. Untuk
6 pekerjaan. Jadi 6 pekerjaan juga sama ya tadi, diketahui A sampai F. Dengan pusat kerja 1 sekian, 5, 4, 14, 2, 8, 11. Pusat kerja 2, 5, 3, 9, 6, 11, 12. Seperti biasa, cari dulu yang paling pendek. Ya, yang paling pendek kan ini kelihatan nih, berarti D ya, 2 ya. Berarti D karena di pusat kerja 1, ditaruh paling kiri. Kemudian yang pendek berikutnya yaitu B, yaitu 3 kan dari 2. Ini kalau udah 2 ini udah dipakai, udah 6-nya nggak usah dilihat lagi, ini udah dicoret ya. D sudah, karena D sudah dipakai. Jadi waktu terpendek berikutnya adalah selain D, yaitu B. Ini ya, 3. Karena di pusat kerja 2 berarti simpannya di kanan. Kemudian setelah B, apalagi yang paling pendek? Nah, ternyata E, kalau di gambar ini. E, mana E? E8. Nah, ini yang terpendek berikutnya. Harusnya 5 ya, berarti A dulu, A. Nah, ini A. A karena 5, tapi ada 2 nih. Ini sama kan? Ya. Pusat kerja 1, 5. Pusat kerja 2, 5 juga. Nah, tadi kan saya bilang, kalau misalnya ada di 2 pusat kerja tersebut waktunya sama, pada prinsipnya kan Anda bisa pilih di stasiun kanan maupun kiri. Kalau bisa, utamakan di yang pusat kerja 1. Tapi kenapa ini pusat kerja 2? Karena saya melihat yang berikutnya itu adalah E8. 8 itu sudah di pusat kerja 1. Ya, 8 itu pasti yang E ini pasti di kiri. Ya. Karena yang E udah pasti di kiri, sorry. Berarti ya sudah, berarti saya pilih yang A-nya di kanan aja supaya seimbang gitu ya. Karena A ini boleh di kiri, boleh di kanan. Kalau di kiri juga nanti di sini A terus E berat gitu ya, berat urutannya. Nah, kemudian setelah E yang berikutnya apa? Nah, tinggal F dan C ya. C itu 9 nih, berarti di kanan. Yang F 11 di kiri. Ini. Mudah kan? Nah, setelah ditemukan urut-urutannya, Anda tinggal masukkan aja ke ilustrasi gambar urutan pekerjaannya dengan waktu-waktunya. Digambar ulang dengan urutan yang sudah diketahui, dimasukkan waktu kerjanya masing-masing, ya misalnya D kan 2 jam. Mana D? Nah, ini D kan 2 jam. Ya. Kalau di pusat kerja 2, 6 jam. Nah, ini ya, di pusat kerja 2 kan 6 jam. Jadi masukkan sesuai waktunya masing-masing, D, E, F, C, A, B. Dengan waktunya, waktu urutannya. Ingat yang kedua, tiap pekerjaan harus dikerjakan setelah pekerjaan yang sama di pusat kerja 1 selesai ya. Makanya di sini D mulainya di sini, yang E mulainya setelah di pusat kerja 1 E-nya selesai. Begitu juga F, C, A, B. Nah, nanti kesimpulannya adalah berapa waktu yang diperlukan, yaitu ini 52. Dengan waktu tunggu di pusat kerja 2 itu ditunggu oleh pekerjaan D, pekerjaan E, dan pekerjaan C dengan masing-masing waktu tunggunya. Gitu ya. Jadi silakan Anda latihan di rumah dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita masuk kalau pusat kerjanya ada 3 ya. Jadi Johnson Rule ini juga bisa dihitung kalau ada pusat kerjanya itu ada 3. Dengan syarat sebagai berikut. Jadi ya, Johnson Rule bisa diterapkan di pekerjaan dengan 3 pusat kerja dengan syarat. 1, waktu terpendek di pusat kerja 1 harus lebih lama atau lebih panjang dari waktu di pusat kerja 2. Atau, ya ini atau bukan dan ya, atau waktu terpendek di pusat kerja 3 harus lebih lama dari waktu proses terpanjang di pusat kerja 2. Nah, bingung nggak tuh ya? Kita lihat di soal. Contoh, ini yang gampang aja dulu saya buat untuk contoh ilustrasi ya. Pekerjaan DEF dengan 3 pusat stasiun kerja. Bisa dikerjakan nggak nih dengan Johnson Rule? Kita lihat kondisinya. Kondisi pertama, waktu terpendek
di pusat kerja 1 harus lebih lama dari waktu proses terpanjang di pusat kerja 2. Waktu terpendek di pusat kerja 1, berarti kan 8, harus lebih panjang daripada yang terpanjang di pusat kerja 2. Nah, ini sudah memenuhi ya, karena yang terpanjang di pusat kerja 2 kan 6. Yang terpendek di pusat kerja 1, 8. 8 tetap lebih panjang daripada 6. Berarti ini bisa langsung dikerjakan tanpa harus melihat syarat yang kedua. Karena ini atau, ya. Kecuali pada saat Anda identifikasi, ini tidak memenuhi syarat 1. Berarti Anda harus ke syarat yang kedua. Coba lihat. Waktu terpendek di pusat kerja 3 harus lebih lama dari waktu terpanjang di pusat kerja 2. Jadi waktu terpendek di sini, berarti 5 kan, harus lebih panjang dari waktu terpanjang di 2. Nah, ini nggak memenuhi yang kedua, ya. Ini nggak memenuhi. Karena yang terpanjangnya 6, yang terpendek di 3, 5. Ya. Jadi kalau pakai syarat yang kedua tidak memenuhi. Tapi karena ini sifatnya atau, boleh pilih satu, boleh yang ini atau yang bawah, yang ini yang nomor 1 atau nomor 2. Karena yang pertama sudah memenuhi, bisa dikerjakan. Gitu. Tapi kalau yang pertama tidak terpenuhi, yang kedua juga tidak terpenuhi, nggak usah dikerjain soalnya. Itu mah bonus buat Anda ya. Jadi kalau saya bikin soal, ada 3 stasiun, syarat 1 nggak terpenuhi, syarat 2 pun nggak terpenuhi. Kalau Anda skip soalnya, Anda dapat nilai. Tapi kalau Anda kerjain, nilainya 0. Ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Karena sudah memenuhi syarat, kita langsung selesaikan saja ya. Buat dulu urutan pekerjaannya, ya. Oh, sorry. Buat hitung dulu masing-masing waktu pengerjaannya untuk menemukan urutan pekerjaan. Jadi, untuk D, E, F masing-masing dihitung ya dengan cara menambahkan pusat kerja 1 dengan pusat kerja 2 di kolom yang pertama dan di kolom yang kedua menambahkan waktu di pusat kerja 2 dan pusat kerja 3 ya. Nah, di pusat kerja 1 kan 8 untuk D ya, yang di pusat kerja 2-nya 4, berarti 8 tambah 4, 12. Yang D di pusat kerja 2, 4. Pusat kerja 3, 5. Ditambahin jadi 9. Di sini kan 8, 4, 5 ya. Sama untuk E dan F ya. Jadi waktu di pusat kerja 1 plus pusat kerja 2 di kolom pertama, di kolom keduanya, waktu di pusat kerja 2 plus di pusat kerja 3. Sudah diketahui hasilnya, penjumlahan yang ini, tinggal diurutkan seperti aturan Johnson sebelumnya. Pilih dulu yang terpendek, yaitu D, ya kan? Ininya 9. Nah, 9 berarti dia paling kanan, ya, karena di stasiun 2 sini. Kemudian terpendek berikutnya yaitu F, 12. Ini sudah dicoret semua kan, D-nya sudah dipakai untuk di sini, ya. F, 12 di pusat kerja 1. Ya, ini kolom 1 itu menjadi pusat kerja baru yang pertama. Karena di pusat kerja 1 otomatis di awal di kiri. Nah, sisanya ya pasti ya, karena ini kan cuma 3. Kalau soal ujian nggak mungkin cuma 3 pekerjaan, pasti banyak ya. Apalagi skripsi ya. Nah, tinggal urutkan sama caranya dengan yang tadi. Mudah kan? Di pusat kerja 1 FED, pusat kerja 2 FED juga. Dan pusat kerja 3 FED. Nah, pada saat di pengurutan penjadwalannya, dibalikin lagi jadi 3 pusat kerja, ya. Tapi dengan urutan yang sudah dihitung dengan aturan Johnson. Jadi F di pusat kerja 1 kan F-nya 7 jam, E-nya berapa tadi? 12 jam. Nah, gitu ya. Diurutkan, yang D-nya berapa? Nah, masukkan. Pusat kerja 2 dikerjakan setelah yang di pusat kerja 1 selesai. Di pusat kerja 3 dikerjakan setelah yang di pusat kerja 2 dan pusat kerja 1 selesai. Gitu ya. Jadi ini kesimpulannya apa? Di 3 stasiun ini, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan adalah 40. Waktu tunggu di pusat kerja 2 itu F, E, dan D. Semuanya nunggu. Dengan masing-masing waktu berapa jam. Sementara di pusat kerja 3 yang menunggu F dan E. Gitu ya. Oke, sekian. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Materi ini pasti akan keluar di